Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah, la tatlub, ojo njaluk sira, janganlah kau meminta, minhu saking Allah, apa ayukhrijaka ing yen to ngetokake sapa Allah ka ing sira min halatin, dari satu keadaan, liyastakmilaka krono arai nglampahake sapa Allah ka ing sira fima ing dalem perkara siwahan kang sakliyane keadaan itu. Janganlah kau meminta kepada Allah supaya dipindahkan dari keadaan satu menuju keadaan yang lain. Keadaan itu ada macam dua, Pak. Keadaan senang, keadaan susah. Keadaan sehat, keadaan sakit. Keadaan miskin, keadaan kaya berada. Semua keadaan itu jejodoh. Apa jejodoh bahasa Indonesianya, Pak? Gandeng-gandeng. Kalau ada laki, ya ada perempuan. Itu namanya jejodoh. Lah, Allah menghadapkan dua keadaan itu, azwajal litaskunu ilaiha, semata-mata jenengan supaya mendapatkan dan memperoleh anugerah dari Allah di antara dua keadaan. Nopo anugerai? Bertemu Allah. Keadaannya adalah bertemu Allah. Jadi Allah juga ada di dalam keadaan susah, juga ada di dalam keadaan senang. Artinya susah dan senang itu yang berkuasa hanyalah Allah. Kita ketika saat diposisikan susah, nikmati. Kesusahan itu nikmati. Dan siapa yang mau menikmati dalam kesusahan, maka nikmat itu, susah itu akhirnya jadi nikmat. Kalau boleh saya katakan, keadaan susah itu laksana batu yang dipegang oleh seorang gadis atau jejaka. Yang gadis itu bukan main cantiknya, yang jejaka itu bukan main gantengnya. Itu diantemkan, dilemparkan mengenai kepala kita. Tergantung kita melihat batunya ataukah melihat seorang wanita tersebut. Lah, wanita atau jejaka itu laksana Allah. Barang siapa melihat makhluknya yang berupa batu, takdir itu yang susah, maka siapapun kita pasti akan marah, Pak. Pasti akan marah. Karena kita melihat makhluknya berupa susah, takdir susah. Tapi barang siapa yang mau sedikit aja hatinya memandang si wanita atau si jejaka, pasti
hati yang memandang itu kesengsem, tertarik siapapun. Artinya golongan-golongan hanya kekasih Allah inilah yang Allah kehendaki untuk bisa memandang Allahnya. Siapa golongan-golongan yang dimaksud ahli syuhud kekasih itu? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 18. Merekalah orang-orang yang ketika saat mendengarkan ajaran Rasulullah yang Allah memerintahkan terhadap Rasulnya untuk menyampaikan risalahnya ini, dia beriman dan juga fayattabi'una ahsan. Beliau ini mengamalkan apa yang dia imani. Contoh, sudah disampaikan berkali-kali di dalam Al-Quran, walillahil masyriqu wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Apa makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat, sekecil dan sebesar apapun makhluk, itu yang berkuasa, yang memiliki hanyalah Allah, yang menggerakkan hanyalah Allah, dan Allah tanpa minta bantuan pertolongan terhadap siapapun dan apapun. Berarti Allah sendiri yang esa, yang berkuasa. Lah, beliau-beliau ini mengamalkan dengan bentuk selalu merasakan kehadiran Allah di dalam setiap keadaan apapun. Inilah yang dimaksud sebagai alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah orang-orang yang Allah sebut sebagai kekasihnya yang tertuang di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Beliau tidak mudah gelisah, khawatir, takut karena memandang Allahnya. Sehingga ketika saat batu mengenai dirinya, dia tidak mengeluh, justru mensem. Ini tidak mudah loh Pak ya. Ini tidak gampang. Mengapa demikian? Karena di dalam hati kita itu ada pohon namanya pohon basariah. Ruh ini selalu disertai, selalu diketing, diikuti oleh hawa nafsu. Ini persoalannya. Lah, nafsu itu sendiri bertengger di dalam pohon basariah. Akhirnya miturut sifat manusia, kalau dikasih nggak enak mesti mengeluh. Ini dan ingin lekas keluar dari keadaan itu. Ini pada umumnya loh Pak. Siapapun kita nggak bisa Pak. Ketika saat keadaan nggak penak, kita nggak susah itu. Siapapun kita, manakala tidak bisa memandang Allahnya,
pasti akan gelisah. Makanya saya katakan ini tadi nggak mudah. Tapi Allah tetap memberikan pelajaran pohon yang kedua, basiroh di dalam hati jenengan. Fungsikan pohon basiroh itu. Otomatis jenengan kali kula ini harus dibekali wasilah khusus antara ruh tali sambung datang Allah pada Allah. Inilah yang Allah sampaikan wasilah khusus di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wabtaghu ilaihil wasilata. Raihlah, dapatkanlah wasilah khusus ini ilaihi, untuk supaya Anda bisa mendekat dan bertemu Allah. Apa wasilah itu, tali itu yang dimaksud? Itulah Pak yang tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang memunculkan dzikir sirrul asrar. Fungsikan itu, baru perkara yang sulit alias gak gampang, gak mudah